Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Teina. Hari ini kita akan belajar materi yang baru ya. Kita hari ini akan belajar mengenai artikel konseptual. Nah, sebelum kita belajar artikel konseptual ini, terlebih dahulu kita mengulang sedikit kemarin minggu lalu kita belajar jenis-jenis artikel ilmiah. Ada dua ya, masih ingat, yaitu ada artikel penelitian dan juga artikel konseptual. Nah, kalau artikel penelitian kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bahas artikel yang kedua, yaitu artikel konseptual, yaitu artikel yang berupa gagasan atau ide-ide penulis. Kalau artikel penelitian masih ingat ya, jadi artikel yang diangkat dari hasil laporan penelitian. Nah, secara lebih detail ya, apakah yang dimaksud dengan artikel konseptual itu? Gitu. Artikel konseptual ini adalah artikel yang didasarkan bukan pada hasil penelitian. Kalau misalnya Anda menulis skripsi, Anda melakukan penelitian, itu Anda masuknya adalah artikel penelitian. Tapi kalau artikel konseptual itu bukan pada hasil penelitian, melainkan pada hasil pemikiran, gagasan, dan juga telaah atau analisis kritis ya dari suatu teori, kemudian konsep, prinsip, deskripsi faktor, fenomena atau model. Jadi kalau artikel konseptual ini Anda menuliskannya itu berdasarkan pemikiran ya, hasil analisis teori, bukan dari hasil penelitian. Nah, untuk teknik penulisan artikel konseptual itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan artikel hasil penelitian. Jadi mulai dari teknik penulisan judul, abstrak, kata kunci itu sama ya dengan teknik penulisan dalam artikel hasil penelitian. Nah, pada penulisan pendahuluannya itu pun juga sama ya. Jadi untuk latar belakang itu juga ada pemikirannya, kemudian gagasannya apa, telaahnya, analisis kritisnya ya. Kemudian ada juga perumusan masalah, tujuan ya, kemudian manfaatnya apa. Itu sebetulnya sama ya. Bagian pendahuluan dari artikel konseptual ini sama dengan bagian pendahuluan dari artikel penelitian. Kemudian uh, untuk penulisan yang lain pun ya, jadi pembahasan, kemudian bagian penutup itu juga sama dengan artikel hasil penelitian gitu. Nah, lalu sebetulnya apa sih Bu yang membedakan antara artikel konseptual ini dengan artikel hasil penelitian gitu? Nah, yang menjadi perbedaan mendasar ya, ini harus Anda pahami terlebih dahulu. Perbedaan mendasar itu ada pada bagian batang tubuh ya. Bagian yang tidak ada dalam artikel konseptual tapi ada dalam artikel hasil penelitian adalah bagian metode ya. Yang membedakan adalah bagian metodenya. Kalau bagian yang lain itu sama ya, hanya substansinya saja yang berbeda. Penyajiannya sama antara artikel hasil penelitian dan juga artikel konseptual. Nah, di sini coba kita lihat ya secara detail batang tubuh antara artikel konseptual dengan artikel hasil penelitian. Nah, kalau dalam artikel konseptual itu uh, ada 3 bagian utama ya, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan juga bagian penutup. Kalau artikel hasil penelitian itu ada 5 bagian utama ya, bagian pendahuluan, landasan teori, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Nah, ini ya perbedaannya dari batang tubuh sudah terlihat jelas bahwa bagian mendasar
yang tidak ada dalam artikel konseptual itu adalah metode. Baik, kemudian ini bisa Anda lihat perbedaan berikutnya. Kalau kita lihat dari beberapa bentuk contoh artikel, ya, contoh artikel ini adalah contoh artikel untuk yang hasil penelitian. Anda bisa lihat ya dari rumusan-rumusan dan juga batang tubuhnya dari judulnya dulu, ya. Kalau hasil penelitian ini contoh penelitian yang ditulis oleh Pak Muhyiddin berkenaan dengan corak anekdot di Indonesia. Nah, di sini beliau meneliti mengenai bentuk-bentuk, ya, atau melihat sebetulnya di Indonesia itu terbentuk corak anekdot yang seperti apa, karena kan anekdot itu kalau misalnya kita cermati dan analisis lebih dalam itu kan bergantung dari budaya masing-masing daerah, ya. Mungkin antara anekdot yang ada di Jawa Tengah mungkin juga tidak bisa kita gunakan di anekdot di Jawa Barat seperti itu, atau secara global misalnya anekdot yang sering ada di Indonesia tidak mungkin bisa kita pakai di luar negeri seperti itu, karena cara anekdot yang terbentuk itu biasanya terbentuk dari dasarnya adalah budaya, kan seperti itu. Nah, ini di sini beliau meneliti mengenai corak yang ada seperti apa. Nah, di sini ada pendahuluannya, landasan teoretisnya, kemudian ada metode, ya, lalu ada hasil penelitian dan juga pembahasannya, dan ada simpulan serta saran. Nah, kalau misalnya kita lihat pada contoh berikutnya itu contoh artikel konseptual. Nah, di sini uh, dari Pak Dojin yang sama-sama menggunakan topik anekdot, di sini dia melihat anekdot sebagai strategi perlawanan. Jadi fenomena masyarakat Indonesia dalam masa reformasi. Nah, di sini uh, bisa kita lihat ada pendahuluan, kemudian langsung di sini isi ya pembahasannya, anekdot dan juga folklore, anekdot dan humor, anekdot sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan. Lalu penutup. Jadi di sini tidak ada metode penelitiannya, tidak ada apa ya, langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Jadi di sini hanya hasil analisis beliau mengenai anekdot sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan. Nah, di sini dibahasnya adalah mengenai anekdot sebagai simbol ekspresi masyarakat dan juga politik di balik anekdot. Di sini beliau melihat atau menganalisis mengenai ini ya, isi dari anekdot. Selama ini dari anekdot-anekdot yang terbentuk itu sebagai bentuk wujud ekspresi masyarakat, ya. Jadi biasanya masyarakat kalau ingin mengkritik pemerintah, ya, atau ingin mengkritik dari sisi apa ya, kebijakan tidak berani melihat secara langsung itu melalui anekdot. Nah, di sini anekdot dianggap sebagai sarana ekspresi, ya, atau simbol ekspresi masyarakat. Gitu. Terlihat ya perbedaannya antara artikel konseptual dengan artikel hasil penelitian. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa Anda utarakan melalui grup di kelas atau melalui forum diskusi yang ada di Elena. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.